Bahkan gue pernah bersumpah di depan mamah dan di depan eyang, sampai kapanpun Vano tidak akan pernah memeluk agama Islam. Kalau misalkan Vano masih di dunia ini dan Vano masuk Islam, itu bukan Vano. Tidak akan pernah memeluk agama palsu ini dan nabi palsu ini. Wah, gue pernah bersumpah seperti itu. Cuman yang memiliki hati kan Allah kan. Kita kasih solusi. Delvano, wah gila, rame dia nih. Diundang di Hari Untung tentang kisah mualafnya. Alhamdulillah. Emang bener bro nih, langsung gue tembak aja deh. Cerita YouTuber Delvano Karis yang ngomongnya. Karis, biasa aja Karis. Karis, mualaf, awalnya benci Nabi Muhammad SAW. Benar. Oh, astagfirullah. Banyak ini istighfar lu bro ya. Dan ceritanya parah banget ya. Gue denger tadi di belakang layar tuh, lu harus kasih tahu juga mereka semua nih. Ya semoga menjadi kisah inspiratif dan bisa menggugurkan dosa-dosanya Vano. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Iya karena memang ini menjadi satu acuan, bukan berarti kita membongkar yang dulunya lu pernah menghina Nabi Muhammad. Ya naudzubillah, Allah musta'an. Tapi lebih kepada, gue yakin di luar sana pasti banyak sekali yang menghina Nabi kita tercinta. Betul. Bener gak? Betul banget. Betul banget. Baik itu yang soft selling atau hard selling. Betul. Kan gue jambak-jambakin tuh. Nggak usah di dunia, di Indonesia tuh pasti banyak banget orang kayak gue dulu. Pasti banyak. Dan lo mualaf padahal sebelumnya tuh benci banget sama Islam. Ya, sangat benci, sangat alergi, sangat kalau ngelihat Islam tuh kayak ngelihat kotoran gitu. Kalau lu masih kayak begitu, depan ini gue kunci ruangannya, gue siram air, gue kelepin lo dalam ruangan ini lo. Oke, coba lihat ya berita. Aduh, gila, gue gak habis pikir sih. Lu juga bangun channel media anak kan ya? Ya. Ya coba Dim. Ya itu boleh. Mantap jadi anak Tuhan maksudnya apa ya? Mantap jadi anak Tuhan itu bahasa bukan eksplisit ini. Mantap jadi anak Tuhan, Ayah Delvano Karis ucap 2 kalimat syahadat beberapa jam sebelum meninggal dunia. Anak Tuhan itu kan julukan untuk umat agama non muslim sahabat kita kan. Iya, gue tau. Nah, jadi papa tuh sebelum meninggalnya mantep banget dan pesan ke anak-anaknya untuk jangan dikuburkan secara Islam, jangan sampai Bambi dan Vano, Bambi itu kakak, nguburin papa di secara Islam gitu. Itu pesan wasiat ke adiknya dan ke mamahnya. Kenapa sebegitu lu benci banget sekeluarga ya? Bukan lebih benci sih, kalau papa tuh lebih ke takut bahwa kepercayaannya ntar takutnya anaknya kan udah pada Islam tuh. Nah takutnya nanti kalau meninggal, aduh Bambi Vano nih fanatik nih, takutnya Islamnya nih, takutnya kalau meninggal dikuburinya secara Islam. Nah padahal nggak mau karena dia udah mantap sama kepercayaannya gitu ceritanya. Alhamdulillahnya 4 jam sebelum meninggal syahadat. Alhamdulillah. Gue sampai terdekan tuh tadinya tuh. Alhamdulillah. Iya kan? Ternyata berhasil syahadat gitu ya. Istilahnya muslim ya. Langsung. Enak ya jalurnya ya. Enak kan? Ada ngerti gak maksud gue? Enak ya jalurnya ya. Enak banget. Enak banget itu. Semua atas izin Allah ya. Iya, atas izin Tapi Allah. enak sekali ya. Kita tahu lah semua ya. Kisah tentang bagaimana mualaf tuh kan suci, bersih. Ya. Meninggal langsung. Justru waktu papa syahadat itu deg-degan. Kayak kan papa itu kan kanker ya. Kanker, terus papa tuh udah nggak bisa apa-apa lah berminggu-minggu. Udah sampai halusinasi, terus udah kurus semua, nggak bisa gerak, nalennya udah susah. Bahkan 1 minggu sebelum papa meninggal udah nggak bisa ngeluarin suaranya udah habis. Nah, waktu suaranya udah habis itu, tahan dulu, jangan dijawab. Waktu suaranya udah habis itu, tahan dulu. Kesel ya, liat gue ya? Iya nggak apa-apa lah, kita kan friend. Nonton sampai akhir ya. Vano ini YouTuber. Gede 2,5 juta views. Lu punya subscribers. Lu punya IG juga. Oh ini channel YouTube lu sendiri itu adalah 569.000. IG lu 435.000 followers. Banyakan lu semua ya dibanding channel-channel gue ya. Iya kan? Berarti memang lu udah YouTuber ya? Ya dari 2015 16 lah. Gue pengen ceritanya, ya boleh lah lu singgung-singgung mengenai konten YouTube lo. Tapi nanti lu tajemin lagi terkait kenapa lu bisa benci banget sama Islam. Apakah memang lu punya trauma yang tinggi? Keselnya mungkin lu punya orang yang lu cintain, atau mungkin apapun itulah lu ditinggalkan, akhirnya jadinya kambing hitamnya ke Islam dan seterusnya. Boleh lah. Mulainya dari perjalanan hidup lu dulu. Perjalanan dari kecil, dari bayi. Enggak dong, lama banget di channel ntar kelarnya. Soalnya hidup gue menarik semua tuh, dari bayi sampai dari lahir sampai sekarang. Tapi ada kopi nggak Dim? Nggak apa-apa sih, sambil nungguin aja. Sambil ngopi-ngopi aja gimana?
Ya dari kilas balik sih sebenarnya sih. Kilas balik lah. Kenapa lo benci Islam dan apa ada hubungannya sama channel YouTube lo atau segala macam? Karena kan channel YouTube kan juga bahas horor-horor juga kan. Tapi kalau tentang YouTube nggak ada apanya ya, nggak ada hubungannya sama sekali sih. Jadi ini tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Itu memang sifat gue sejak kuliah. Tuh gue udah mulai berpikir kan, udah mulai kritis lah gitu kan. Terus gue tuh dulu non muslim. Terus gue kayak apa ya, melihat di Indonesia kalau ngelihat Islam kenapa jadi sebenci itu. Awalnya karena melihat orang-orang Islam di Indonesia awalnya. Apa sih yang salah sih lu gitu amat? Lu kenapa sih? Emangnya orang Islam kita? Dulu menurut pandangan gue waktu sebagai gue dulu non muslim ya, gue tuh selalu menganggap Islam tuh radikal, Islam tuh keras, Islam tuh apa namanya, terbelakang. Jadi kayak kalau lu mau kaya, kalau lu mau hidup maju, hidup benar, itu ya masuk agama gua dong. Apa sih agamanya? Islam, Kristen. Oke. Ya, masuk ajaran penuh kasih nih, ajaran penuh kasih, saling berbagi. Orangnya halus-halus, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah teriak-teriak. Nah, dulu tuh kalau ngeliat Islam tuh itu doang yang dilihat, karena ya namanya nggak belajar terus ngelihat media doang, dan yang diekspos tentang Islam pun di Indonesia hanya itu aja kan. Jadi kayak ngelihat tuh apa sih nih ajarannya. Nah terus karena gue tuh dulu fanatik banget sama agama sampai detik ini sih. Untungnya alhamdulillah kali ini dengan agama yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Nah terus gue fanatik banget. Jadi gue tuh cinta banget sama agama, sama Tuhan. Jadi kayak gue mau dan harus Tuhan gue yang benar. Nggak salah sih fanatik ya Der, aslinya. Fanatik tuh nggak masalah. Merasa benar, yang lain salah tuh nggak masalah. Yang salah adalah menginjak kebenaran orang lain kan gitu. Kalau kita merasa benar, kita merasa gue benar, prinsip gue benar, yang lain salah, itu aslinya nggak masalah. Tapi sayangnya dulu gue menginjak kebenaran orang lain. Nah, gue merasa benar, tapi gue arogan. Jadi kayak kalau gue benar, yang lain harus salah dan dia harus tahu kalau dia salah. Gila, nggak hikmah banget tuh berarti. Makanya, nah akhirnya gue sering banget nyari orang Islam. Dan gue hina nabi mereka, gue hina Tuhan mereka, gue hina cara ibadah mereka. Entar, lu hinanya di mana? Lu bukannya udah ketangkep tuh kalau lu ngina-ngina agama kan nggak boleh? Enggak dong, gue main personal dong. Gimana sih forum personal, bukan forum media sosial. Zaman itu media sosial juga belum seheboh sekarang kali. Zaman. Oke, contohnya? Contohnya misalkan forum kampus. Ada dulu ada yang namanya meja bundar. Di kampus ada meja bundar, di situ tuh untuk ngobrol gitu. Nah gue tuh sering masuk dan gue bawain tentang agama, pasti gue bawain tentang agama dan gue bawain tentang Islam, itu pasti. Nah, di saat lu lagi Kristen dong ya? Iya dong. Oke, terus apa lu bawainnya? Gue tiba-tiba aja kayak tahu nggak sih kalau Islam tuh kayak gini? Tahu nggak sih kalau kayak gini? Nabi palsu tuh gini. Gue selalu serang-serang gitu. Bahkan gue pernah bersumpah di depan mamah dan di depan eyang. Gue bersumpah sampai kapanpun Vano tidak akan pernah memeluk agama Islam. Kalau misalkan Vano masih di dunia ini dan Vano masuk Islam, itu bukan Vano. Tidak akan pernah memeluk agama palsu ini dan nabi palsu ini. Wah, gue pernah bersumpah seperti itu. Cuman yang memiliki hati kan Allah kan ya. Ya. Oh iya. Sebenci itu. Padahal kan gini loh bro, biasanya kan kalau kayak gitu kan, mohon maaf ya ada yang bilang katanya misionaris, yang atau oknum atau apalah gitu ya. Ya oknum misionaris, ada yang bilang dia dibayar, ada yang bilang juga punya trauma yang tinggi, mungkin dulunya pernah dihina-hina sama orang Islam, atau mungkin patah hati sama orang yang dia cintain, ya kan? Atau mungkin gagal nikah, beda agama, terus si orang tersebut adalah nggak jadi nikahin tuh orang karena memang orangnya nggak mau pindah ke agamanya dia, atau mungkin ya udah pisah begitu aja. Macam-macam kan faktornya kan. Ada dorongan yang akhirnya kita benci sama sesuatu gitu loh. Tapi kan tadi gue dengar ceritanya, apakah memang lu masih tutupin? Kalau memang ada yang tutupin ya it's okay. Tapi masa sih segitunya tapi nggak ada pemantiknya? Itu nggak ada. Benar-benar nggak ada. Bahkan keluarga besar gue tuh rata-rata Islam, Muslim, orang Islam. Keluarga kecil gue yang non Islam saat itu. Nah jadi kenapa benci? Ya karena melihat perilaku orang-orang Islam yang waktu itu sok mayoritas. Buat gue tuh apa sih ini sok mayoritas? Iya emang mayoritas, enak aja loh. Emang di Indonesia mayoritas. Makanya gue masuk karena mayoritas. Oh berarti lu masuknya gara-gara lu takut dibully kali? Enggak dong. Wah. Makanya kan sebenarnya kalau kita mau tarik lebih serius nih, nih gue coba bahas dulu ya dari sisi gue ya.
bukankah kan memang agama ini kan berjalan tuh ada akidah, ada fikih gitu ya. Akidah yang dimaksud adalah ya memang kepercayaan ya dan seterusnya, ya ideologi yang mantap gitu. Ya, memang banyak faktornya ya, datang dari Allah, firman Allah dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala tuh memang udah menghimbau kan. Perihal akidah tuh banyak faktornya. Yang lu lihat cerminan tadi pasti gara-gara mungkin dia tahu atau mungkin nggak tahu tentang dalil yang memang Allah firmankan terkait taatilah ya Allah, Rasulmu dan pemimpin-pemimpin kalian. Akhirnya kan pemimpin kalian kan misalnya mungkin presiden ya, gubernur melakukan kesalahan, berontak, demo. Ya mungkin oknum-oknum ini nih yang masalah nih. Sehingga begitu lo lihat di TV apa segala macam, oknum ini kan demo di sini, perusak ini, perusak itu dan seterusnya. Gue bilangnya memang betul-betul yang dedengkotnya nih misalnya. Langsung lu cerminin pasti. Tapi gue dulu bukan orang-orang yang demo yang gue benci, tapi orang-orang yang merusak tempat maksiat. Karena gue penikmat gitu. Oh iya, tapi kan memang ada juga di istilah Islam memang dakwah dengan hikmah. Iya betul. Kan iya. caranya juga nggak begitu. Cara-cara yang kurang baik itu misalkan. Ya kan oknum juga yang gue bilang. Ya oknum, ya ya sama. Kan? Nah itu yang bikin apa ya, melihat oknum-oknum yang seperti itu tuh yang bikin gue tuh dulu geram gitu kayak. Nah itu yang mutusin gue buat nyerang Islam. Akhirnya gue cari tahu siapa sih nabi mereka yang ngajarin mereka kayak gini nih. Ngajarin mereka rusuh kayak gini, pasti nabinya paling rusuh seluruh dunia dong. Oh. Ya kalau misalkan anak didiknya, dulu gue bilang anak didiknya aja segininya, berarti yang ngajarin wah gila nih gitu kan. Yang ngajarin mereka ini. Nah terus waktu agamanya yang ngajarin Qur'annya kayak gimana nih, wah gila nih gitu kan. Nah, Oke. Akhirnya gue sadar kayak oke, gue belajar Islam untuk gue serang Islam gitu dulu. Nah, akhirnya temuan apa? Bahan ajar apa? Atau mungkin kurikulum apa yang lo dapatkan untuk nyerang Islam? Yang pasti kan visi misi lo kan pengen murtadin dia dong? Iya dong. Ya. Iya dong, gitu lagi bangga lagi nih orang. ya pasti gitu kan? Atau minimal dia goyang lah sama agamanya gitu ya. Coba, gue pengen tahu lo masuk dari mana coba? Ya kita nggak lagi adu mekanik ya, enggak. Cuma gue mau tahu. Akhirnya ini jadi bahan edukasi buat kawan-kawan, hati-hati dengan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jangan lo langsung jadi ateis. Betul. Jangan lo langsung jadi pindah dan seterusnya gitu loh. Karena memang ternyata jangan-jangan yang disampaikan sama orang kayak misalnya model-model kayak Vano gitu pada saat itu gitu ya. Terus dia juga setengah-setengah belajarnya, ya udah pasti karena memang dia bukan muslim juga gitu ya. Terus kitanya ini juga nggak belajar, kena tuh. Nah, berapa banyak orang-orang di luar sana jadi ateis. Gitu. Ini pesan aslinya untuk orang-orang Islam di luar sana, belajar deh agama kita tuh gitu. Belajar dulu deh gitu. Gue suka nih. Oke. Coba gimana? Supaya apa? Supaya kalau dengar berita-berita atau hadis-hadis yang masih asing di telinga nggak kaget, nggak norak gitu loh, kayak serius gitu loh. Coba gimana? Makanya belajar kayak misalkan ini banyak orang Islam di Indonesia nggak tahu. Nah itu parah sih aslinya. Apa gimana? Itu kan kita sebagai orang Islam ini kan agama kita, Nabi Muhammad SAW. Yeah. Dan Tuhan kita Allah. Kita tuh harus kenal sama tiga ini gitu loh. Bener-bener harus kenal. Bukan hanya kenal, harus cinta gitu. Gimana cara cinta? Harus kenalan, tahu semua tentang tiga hal ini, harus tahu semua, harus kuat di situ. Nah, kebanyakan sayangnya dulu gue nyerang orang-orang Islam dan kebanyakan mereka itu nggak tahu. Karena kok bisa nggak tahu? Berarti kalau nggak tahu gimana mau cinta? Kenal aja enggak gitu. Nah yang gue serang dulu kayak, tahu nggak? Gue tuh nggak nyerang, gue cuma ngasih fakta. Kayak tahu nggak kalau Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu adalah anak di bawah umur 10 tahun dan mereka menikah. Itu nggak nyerang kan? Nyerang nggak? Iya sih. Enggak dong, gue ngasih fakta. Iya fakta sih memang. Kan? Tapi fakta. Kebetulan yang dapat beritanya tentang orang-orang yang bodoh ilmu. Nah itu pentingnya. Akhirnya langsung ilmu. dia menganggap bahwa begitu lo kasih satu kalimat berikutnya langsung skakmat tuh. Kayak misalnya berarti Nabi lu pedofil dong gitu kan. Enggak, gue sukanya gini. Ini arahnya gitu tuh pasti tuh nih mereka-mereka yang mau nyerang Islam tuh. Gue tahu apa-apal gue. Tapi gue sukanya ekspresi mereka cengoh gini kayak, tahu nggak? Hah, masa sih? Coba dilihat. Waktu tahu faktanya dia buka HP, dia cari sendiri terus kayak jadi kaget, tahu nggak? Nah, gue seneng banget kalau ada orang Islam kayak gitu. Seneng banget. Empuk banget dulu. Empuk banget. Ada gue lewat pinggir jalan gue gerus pala lu. Nah, kayak misalkan poligami. Di Islam boleh poligami, boleh. Berapa istri? 4. Nabi Muhammad kenapa lebih dari 4? Hah, masa enggak Nabi Muhammad 4? Enggak lebih. 4 lebih. 4 nggak mungkin.
Coba ya cari. Terus beneran lebih dari 4. Hah? Kecewa dong mereka. Hatinya hancur dong. Nah saat itu gue seneng. Nah hancur kan hatinya. Nah gak tahu kan. Nah gue tuh suka banget ketiadaan ilmu orang-orang Islam ini. Akhirnya empuk banget gue diserang. Dan makin yakin juga bahwa ternyata ini agama palsu, nabinya lebih palsu. Nah akhirnya dong. Saat itu lu akhirnya mikirnya. dong berarti orang Islam ini gak tahu apa-apa tentang agama mereka. Cuman kowar-kowar ngomong doang, sok-sokan doang karena mayoritas. Tambah gue benci dulu sama Islam. Akhirnya tambah gue berusaha memurtadkan orang-orang Islam. Dulu gitu ceritanya. Yang bisa kita petik sejauh ini obrolan. Ini masih panjang nih malam kita nih. Santai-santai ngobrolnya. 3 jam ini ya. Ya. Kita nggak lagi bahas tentang agama karena memang itu lebih layak. Nih, ini biasanya gue juga kentar kena nih cerminan-cerminan lo bilang oknum-oknum nih orang. Tapi sih sebenarnya gue nganggap ini adalah sebuah nasihat yang baik ya. Oke lah. Tapi gini guys, yang menjadi poin penting adalah ketika lo nyerang gue, lo undang tuh harusnya bawa ustadz. Ngajak-ngajak orang yang kayak begitu tuh bawa ustadz. Oke, terima kasih udah dinasihatin betul. Tapi kan lu lihat konteksnya. Gue nggak lagi bahas tentang dalilnya. Gue nggak lagi bahas tentang konteks Islam secara kafah yang memang menurut pendapat ulama. Tidak. Gue mengundang orang pengusaha, ya punya media, punya followers yang memang ujung-ujungnya ini mau dibawa kemana nih followers lo kan gitu kan. Nah terus sharing apa yang bisa didapat. Apa coba? Tadi gue dapat ilmunya. Berarti kan kitanya jangan bodoh, belajar. Betul. Soalnya kita tuh dulu, kami sebagai orang non-muslim dulu, itu kan ngeliat Islam bukan dari Quran, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Gimana kita mau kenal gitu kan? Kita ngeliat Islam dari siapa? Kita ngeliat Islam dari kalian gitu. Bagaimana cerminan Islam ya cerminan kalian gitu. Kita ngelihat oh Islam seperti ini. Kayak misalkan orang ngelihat Kristen tuh apa? Oh, agama kasih. Bisa dilihatnya dari mana dari agama kasih itu? Dari orang-orangnya kan kita ngelihat. Oh iya ya gereja suka berbagi ya. Oh iya gereja suka kayak gini ya. Oh iya gereja tuh kalau ngomong halus, baik. Berarti Kristen bagus. Marketingnya bagus. Islam marketingnya buruk saat itu. Sampai detik ini mungkin. Ya kan? Iya, karena ada beberapa oknum karena mayoritas der. Karena kelihatan mayoritas. jadinya. Nah, dulu gue ngelihat kenapa orang Islam di Indonesia kayak gini. Oh ternyata enggak, orang Islam di Indonesia baik-baik kok ternyata gitu. Saat gue belajar ya, ternyata masya Allah, ternyata luar biasa. Tapi karena kita mayoritas, akhirnya ada berapa persen yang bikin onar. Kayak misalkan kita tinggal di negara mayoritas Nasrani, pasti ada beberapa persen mereka yang nggak tahu, nggak paham tentang agamanya, yang mereka peluk terus bikin onar. Nah akhirnya di negara-negara yang mayoritas pasti buruk gitu. Langsung kecap tuh. Ya kemarin gua ke negara ini, parah emang ya orang-orang Kristen di sana. Pulang ke Indonesia ngomongnya gitu kan. Iya, padahal nggak semua orang Kristen di sana buruk kan, hanya oknum-oknum. Nah makanya tergantung negara mayoritas yang mana, pasti yang terburuk adalah yang mayoritas karena yang paling kelihatan gitu, yang paling kelihatan. Gue jadi inget ajaran guru gue, Van, yaitu amal nih di bawah nih. Sebelumnya amal kan ilmu dulu. Tapi di sebelum ilmu ada yang jauh lebih penting adalah adab. Tuh. Iya kan? Itu gue jadi nyambung nih. Iya kan? Ya ada beserta turunannya ya. Mungkin nanti kan ke arahnya ke akhlak apa segala macam. Ternyata kan gara-gara cerminan-cerminan itu kan kita ngelihat seseorang nggak langsung tiba-tiba orang ini kok begini ya. Coba bentar gue cek dong Quran lo. Kan gak gitu ya. Ya bisa jadi yang ngelihat juga sebenarnya dia juga minim tentang Quran gitu ya. Betul. Ya kan? Jadi ya maaf ya bodoh ketemu bodoh gitu loh. Betul. Terus tiba-tiba tadi lu bilang, coba deh lu lihat deh di Kristen. Dia tuh orang-orang suka berbagi. Coba lu lihat di gereja. Suka memberi dan seterusnya. Berarti kan di situ ada adab, ada akhlak, ada seterusnya ya. Betul. Senyum. Betul. Berarti bener ya, makin yakin ini. Ini buat kawan-kawan yang sekarang kita nih yang ada di Islam nih, yang istilahnya ada yang lebih tinggi dibanding ilmu itu sendiri, yaitu ada adab, posisinya lebih tinggi dibanding ilmu dan seterusnya gitu kan. Bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala di umur hidupnya gitu ya, 30 tahunnya aja belajar adab gitu. Betul. Ajib maksud gue. Ya kan ibaratnya kita nih kalau hidup 30 tahun tuh nyampur-nyampur. Itu pun juga kalau yang belajar. Kadang belajar ini, belajar itu. Bukan berarti gak bagus ya, tapi bisa nyampur. Tapi bagaimana beliau fokus saja di bab adab gitu ya. Oh iya ya, muslim kadang adabnya si oknum ini itu sih. Padahal kalau kita mau mencontoh adabnya Rasul, akhlaknya Rasul itu sempurna banget, Der. Siapa yang bisa ngalahin kita sih? Kenapa Indonesia? Lo tahu kan Indonesia itu negara yang ramah. Warganya ramah. Suka tersenyum ke orang asing. Ya monggo mas, ya mangga gitu kan. Nah, kalau gue pikir-pikir lagi, adat ramah ini tuh dari siapa sih?
oh ternyata pasti dari Islam. Karena kita mayoritas Islam dan nenek moyang kita itu rata-rata, apalagi di Jawa ya, rata-rata memang Muslim. Dan memang ada beberapa ajaran yang sudah nempel dan menjadi adat, seperti senyum kalau sama orang, ya mas, nyapa, terus kayak semua kesopan santunan kita itu tuh bener-bener itu ajaran Islam semua aslinya gitu loh. Nah yang gue pelajarin tuh kayak, oh iya ya, kenapa bisa seperti ini? Karena Islam. Lu lihat contoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW tuh, lihat akhlaknya sesempurna apa beliau. Jika marah seperti apa, jika diamnya seperti apa, jika bicara seperti apa, jika dipanggil orang nengoknya harus seperti apa. Sempurna banget kan. Coba semua muslim mencontoh beliau SAW. Semua orang pasti pengen masuk Islam. Iya, bener. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak pengen masuk Islam. Akhirnya gue jadi inget nih waktu gue datang ke Radio Roja, ada Masjid Al-Barkah. Waktu itu ada kajian Syekh, ya kan? Sampai gue catat beberapa poin-poinnya gitu ya. Dalam hal ini ya coba deh, takut gue salah ya, kan khawatir kan gue salah gitu. Tuh, hari Ahad 21 Januari 2024, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Judulnya, temanya pentingnya akidah yang benar dalam menggapai kejayaan umat Islam. Di satu momen, ini catatan gue panjang ya, waktu di tablik akbar atau kajian itu ya. Terus tiba-tiba Syekh langsung dari Saudi kan. Di ujung obrolan beliau waktu itu, terus beliau katakan terkait dalam hal ini seputar gini. Saya bingung di Indonesia, yang terus terang saya harus katakan di sini, kata Syekh. Ada yang saya lihat orang sebegitu menunduknya sesama manusia, padahal sementara tiada tunduk selain Allah gitu kan. Mungkin di situ saya juga nambahin lagi gitu terkait, ya memang kami tahu itu adalah urf atau budaya kalian di Indonesia yang nunduk, cium tangan. Nah, sampai beliau juga mengingatkan gitu, Syekh bilang, Syekh Sulaiman, hafizahullah, terkait ya oke lah budaya, tapi hati-hati. Nah, beliau dengan hikmah kasih tahu seperti itu. Jangan sampai posisi yang saya temukan adalah sampai ke ruku, padahal tidak ada ruku hanya untuk kecuali buat ibadah gitu ya. Masa sampai ruku kan sampai kayak begitunya gitu loh. Padahal sementara kalau ruku itu adalah hanya untuk ibadah, sholat maksudnya. Nggak ada lagi selain itu, karena khawatir jatuh kepada kita kayak menyembah kepada selain Allah gitu. Sampai digituin. Tapi akhirnya beliau juga disclaimer juga, ya saya tahu bahwa ini di Indonesia ya sebegitu ramahnya maksudnya apa segala macam ya. Tapi yang dicatat poinnya adalah cerminan di sini berarti ya kita nih sebegitu ramahnya harusnya. Nah, kelekatan itu kan harusnya ditempel ke Islamnya ya. Iya, betul. Malah akhirnya jadi dipecah gitu loh. Maksudnya ya terlepas dari memang betul nasihat Syekh gitu, jangan sampai kita jadi kayak menyembah gitu berlebihan, wah apa segala macamnya, bisa jadinya akhirnya kita menyentuh ke kata beliau syirik kecil gitu lah ya. Tapi dalam hal ini ternyata ya itulah kita. Tapi rata-rata yang melakukan seperti itu sangat disayangkan, oknumnya ini nggak bergandengan dengan ke ranah agama, yaitu dengan kebanggaan ke Islam kita sendiri. Jadinya yang ini tuh seakan-akan kayak berdiri sendiri gitu, kayak intellectual property atau entity sendiri. Ya anggaplah manusia ramah udah gitu. Ya kan, kita nggak mau nyebut suku mananya lah, ibaratnya manusia ramah. Terus sementara tuh abis itu Islam berdiri sendiri lagi gitu loh. Dan Islam tidak terlalu ramah, yang ini ramah gitu. Padahal Islam tuh akar dari keramahan itu. Itu gitu kan. Iya, misalnya dengan lu pakai baju-baju atau seperti apa segala macamnya, ya tunjukinnya kayak begitu kayak. Ya betul. Ya kan. Oh iya ya. Kayak seakan-akan ini yang si baik hati, si ramah tamah gitu ya. Si nggak enak hati ini dia kayak keluar dari Islam gitu. Betul. Harusnya nempel Islam, ya, padahal Islam ya. Iya betul. Nah dulu suka setelah nyerang Islam itu akhirnya kan mau nggak mau selalu belajar Islam terus kan, supaya kalau ketemu lawan bicara yang pintar jadi nggak kalah dong. Jadi takutnya kayak wah ini lawan bicaranya pintar nih, harus nggak kalah pintar. Akhirnya waktu sebelum masuk Islam tuh udah belajar mazhab dulu. Belajar mazhab, kenapa Islam bisa beda semua nih, beda-beda nih. Beda pendapat ijtihadiyah apa segala macam. Terus belajar siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad bin Hanbal, siapa Imam Abu Hanifah, terus siapa Imam Malik gitu. Terus beliau tinggal di mana, belajarnya di mana. Itu belajar dulu. Oke. Akhirnya
Tapi masih belum menghilangkan kebencian sama Islam ya. Tahun 2015 gue bikin tour travel umroh. Tapi masih kondisi Kristen. Hah? Tapi bikin travel umroh? Travel umroh. Oh, as a business? As a business. Tapi juga memalsukan identitas saat itu. Ngakunya Muslim dong. Kalau misalkan ngakunya Kristen, siapa yang mau umroh gitu kan? Ya kan? Oke. Nah dulu kalau ke kantor pakai baju koko gitu. Kalau Jumatan ikut Jumatan buat bagi brosur. Terus yang lu baca apa pada saat sholat? Ya nggak sholat, ya cuman ngikutin gerakan aja gitu. Oh gitu. Ngikutin gerakan aja gitu. Iya. Yang sebelah gini. Waktu wudu juga ngeliatin orang biar nggak dicurigain lah. Gitu. Caur banget sumpah. Terus. Nah, bikin bisnis umroh KTP Islam waktu itu. Tapi waktu itu tuh masih benci banget sama Islam, masih benci banget. Kok bisa KTP Islam tapi lu nggak Islam gimana sih? Maksudnya kan ditanya di kelurahan. Nah gini, waktu gue lahir gue tuh kakaknya Islam. Kata keluarganya Islam. Kakak Islam, sekeluarga kakak Islam. Karena orang tua Islam, ada yang Islam. Nggak, waktu lahir memang seluruh keluarga Islam. Gue pindah ke Kristen kelas 2 SD. Ikut orang tua? Enggak, ikut orang tua tapi bukan diajak. Karena ngelihat di gereja dapat makanan, dapat waktu Natal dapat hadiah. Kan di Jumatan juga dapat makanan. Tadi dulu nih gue belain nih, di Jumatan juga ada dapat makanan. Zaman dulu belum, di masjid belum Masa banyak. Iya? Itu kan masjid gue Cibubur ada. Zaman kapan waktu lu kecil? Enggak sih. Enggak kan? Waktu kecil jarang waktu kecil. Jarang. Sekarang karena ilmu sudah menyebar luas, kita tahu sedekah Jumat, memberi makan orang di hari Jumat, dan orang-orang sekarang ilmunya udah pada bagus. Mulailah bergerak. Dulu waktu kita kecil ilmu tuh belum menyebar luas. Waktu kita kecil nggak ada yang berhijab loh. Jarang banget orang berhijab. Kalau lu mau ingat. Iya. Sekarang anak SMP, SD, SMA udah berhijab. Ya peraturan dari sekolahnya, Vano. Ya enggak. Tapi banyak yang kesadaran udah berhijab. Zaman kita anak SMA masih pakai rok pendek. Oh iya. Iya kan masih pakai rok pendek. Belum. Jangan kan berhijab masih pada pakai rok pendek. Nah jadi zaman dulu waktu SD nggak ada di masjid dapat makanan. Nah waktu Natal ngelihat. Dapat dari Santa Claus tuh hadiah bingkisan. Pengen pulang ngomong ke mama, Vano masuk Katolik ya. Waktu itu Katolik karena gerejanya gereja Katolik supaya dapat. Nah akhirnya ikut sekolah minggu dapat bener. Abis sekolah minggu selalu dapat bingkisan makanan. Kayak bener-bener bingkisannya rapi untuk anak kecil yang bingkisan ulang tahun. Ntar ada ciki ini, ada ini gitu. Jadi pulang tuh seneng gitu dan ke gereja tuh pengen gitu karena ada ini. Nah akhirnya bilang mama nangis waktu itu. Nangis. Ya singkat cerita lahir kakak Islam. Waktu nyerahin surat baptis untuk pindah kan kalau mau kakaknya diganti kan harus nyerahin surat baptis kan. Kakak tuh kartu keluarga lah ya. Kartu keluarga. Surat baptis tuh apa sih? Ada kalau habis baptis dapat surat gitu, dapat surat baptis gitu. Bahwa kamu masuk Katolik. Ya, Kristen. Kristen. Nah, terus sekeluarga tuh udah keganti. Qadarullah cuman gue yang gak keganti. Gue tuh tetap Islam, gak tahu kenapa. Padahal udah diurus, tapi tetap Islam. Ya udah mager dong ngurus. Kayak ya udah gak penting juga status di KTP gitu. Akhirnya waktu bikin KTP Islam. Nah ada di situ dalam kartu keluarga itu ada berapa anggota, berarti 7 anggota. Gue 5 bersaudara, mama papa. Ada 7 anggota, semua udah keganti tuh. Udah keganti Kristen semua. Cuman gue di tengah, anak paling tengah yang masih Islam gitu. Berarti Allah udah jaga tuh dari Iya, awal. soalnya gue males ngurus-ngurus gitu. Jadi Allah sayang banget nih. Karena gue tuh orangnya males buat ngurus-ngurus kayak gitu loh, Der. Nah jadi waktu gue masuk Islam gak perlu ngurus lagi. KTP-nya udah Islam. Wih keren. Nah singkat cerita tadi waktu tour akhirnya kan banyak jamaah kan datang, jamaah datang. Rame, alhamdulillah setahun tuh rame kita. Setahun terus kita buka cabang di Solo, di Jogja. Gue bukanya di Semarang waktu itu. Kita buka cabang, rame lah. Kok bisa? Ya. Enggak, lu lewat apa pengajian maksudnya? Enggak, gue datengin ustadz di sini, datengin ustadz di sana, datengin gitu-gitu. Jadi nanti ustadz jamaahnya ikutan gitu ya. Nanti bagi hasil gitu. Bukan bagi hasil, biasanya diberangkatin umroh gitu. Berangkatin umroh. Nanti yang mandu ustadz gitu, yang mandu di sana ustadz gini. Oh iya gitu. Tapi ya dulu gue inilah pakai banyak strategi lah. Akhirnya banyak rame karena pelayanannya juga bagus waktu itu. Nah dulu tuh waktu nganterin jamaah umroh kan gue nganterinnya sampai bandara kan. Pulang-pulang tuh kayak di otak tuh ngapain sih nih orang keliling-keliling batu nggak jelas sih. Jadi masih tetap kayak gitu.
kayak nggak jelas nih orang nih ngapain sih jauh-jauh ke sana dibohongin Arab, duitnya ke Arab semua itu gini-gini gitu. Waduh. Itu mah nguntungin Arab Saudi doang tuh gini-gini dulu gitu. Segitunya dulu tuh, segitunya. Tapi mau nggak mau karena punya tour travel, akhirnya belajar Islam lebih dalam. Belajar siapa sih Nabi Abraham menurut Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa sih? Anaknya siapa aja sih? Kenapa ada Ka'bah sih? Peristiwanya seperti apa sih? Ka'bah ini dari mana sih? Terus kenapa Nabi Muhammad nih umroh dan haji sih? Akhirnya belajar. Saat belajar, akhirnya belajarnya lebih luas. Belajar lebih luas, akhirnya di situ kayak apa ya? Kayak wah, ini kenapa Islam kok kayak bener ya gitu. Waktu itu gitu. Kayak tuh apa? Kayak bener. Harta. Enggak, kayak seperti benar. Oh, seperti benar. Kok kayak bener ya ini ya? Kok oke. Waktu belajar tuh kayak aduh kok bener ya? Apa yang bikin benernya itu apa? Semua fakta-fakta hukum-hukumnya gitu. Kita bahasnya dari sini. Tadi lu ada yang kelewat tuh sebenarnya. Before afternya. Jadi gue pengen tahu. Sekalian ini bahasa ini juga. Kan sekarang lu udah ngomongin after nih. Kok bener ya? Kok ini ya? Itu dong. Nah, pasti kan before-nya kan yang akhirnya lu jadi pakai buat nyerang-nyerang orang-orang Islam. Itu kan tadinya lu nggak percaya kan? Kok tiba-tiba kan begitu di afternya, maka tadi gue butuh before-nya dulu sih sebenarnya. Intinya begitu di afternya kan masa lu tiba-tiba langsung percaya. Tapi kan pasti lu akan komparasi ke before-nya kan. Kan gue dulu udah bilang begini, kan gue dulu baca jurnal begini, kan gue dulu juga begini, orang diakuin sama orang Islam itu sendiri kok. Misalnya Nabi Muhammad menikahinya begini, istrinya sekian, apa segala macam gitu kan. Nah, coba bahas before-nya dulu dong, yang lo tahu. Nih biar teman-teman tahu alurnya nih, biar enak nih. Kayak misalnya apa bahan yang buat lu serang orang-orang Islam yang tadi gue temuin? Gua ambil contoh aja ya, soalnya terlalu banyak pasti kan. Kayak misalkan hukum Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah yang 9 tahun, ada 9 tahun dan 6 tahun gitu. Terus itu buat apa namanya, bahan pelajaran soalnya. Gue kan serang banget ya. Wah, ini menikahi anak di bawah umur nih. Nah, akhirnya karena gue berpikir Islam untuk orang-orang yang berpikir dan mau berpikir harus kembali ke definisi di bawah umur dong. Saat itu gue belajar tuh akhirnya. Akhirnya belajar kayak tadinya benci banget nih. Nah, waktu belajar Islam, gue ngeliatin ustadz, gue ngeliatin siapapun lah yang gue mau belajarin. Karena umroh ini, karena gue punya tour travel ini, akhirnya gue belajar. Terus kayak oke, bentar. Kalau misalkan definisi di bawah umur, gue harus tahu definisi di bawah umur tuh seperti apa, di zaman apa tuh definisinya seperti apa. Cakep. Nah, iya, sebagaimana Indonesia kan 17 tahun definisinya kita menikah di atas 17 tahun misalnya. Betul. Tapi begitu di negara-negara luar ada yang 21 tahun. Betul. Berarti kalau di negara luar yang 21 tahun, saat lu masuk di Indonesia lu katain seluruh orang Indonesia pedofil. Wah, keren. Gitu dong. Ya. Berarti lu kalau berani ayo sini ngatain. Berarti orang Indonesia yang ngatain Nabi Muhammad pedofil harus mau dikatain sama orang yang 21 tahun ke atas menikahnya. Kalau kita ini pedofil. Dia nikah di umur 18 tahun. Berarti harus lu pedofilin dong bilang. Harus dipedofilin sama orang luar negeri dan lu harus terima dong kalau lu ngepedofilin Nabi Muhammad SAW. Karena hukumnya memang beda. Ini di satu zaman loh. Di satu zaman aja hukum bisa berbeda, apalagi di zaman 1400 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad adalah orang yang sangat salah menikahi anak di 9 tahun, kenapa kerajaan Inggris saat itu, kan gue belajar sejarah juga, kerajaan Inggris saat orang sudah menstruasi itu pasti langsung dinikahin sama pangeran di mana gitu. Oh, SD dong ya? Iya. Itu iya. Lu nonton Game of Thrones nggak? Misalkan dulu gue nonton Game of Thrones banget, tapi nggak ada tuh yang mempermasalahkan itu si Sansa waktu dia menstruasi, dia deg-degan, aduh menstruasi harus nikah berarti. Di Inggris kalau lu belajar itu memang seperti itu adatnya zaman itu, saat zaman kerajaan-kerajaan itu. Kalau lu mens lu harus siap nikah. Dan itu SD. Kenapa nggak disalahin? Kenapa nggak dikatain pedofil? Kalau lo mau buka sejarah-sejarah lagi di zaman itu di tahun 1400 di tahun 600 tahun 800 itu bukan cuma Arab. Banyak negara-negara, banyak pemerintahan-pemerintahan Romawi dan lain-lain memang seperti itu adatnya gitu loh. Berarti kalau lu mau ngomong Nabi Muhammad pedofil, lu harus ngomong seluruh orang di zaman itu pedofil maupun orang yang lu puja gitu. Termasuk lo sendiri. Iya. Lu harus mau kalau lu dikatain pedofil. Coba lo, gue tanya, nih buat para oknum-oknum yang kayak seperti Vano dulu ya. Lu nikah umur berapa coba? Awas aja lo, ada yang bilang nikah umur 18 tahun, 19 tahun, lu harus siap lo, gue bilang pedofil lo. Berarti gini, dulu tuh nikah di Indonesia 15 tahun kan? Awal 15 tahun. Terus hukumnya berubah ke 16, terus sekarang udah berubah ke 18. Zaman orang tua kita dulu yang 15 tahun harus lu katain pedofil. Iya dong. Iya dong. Bapak lu sendiri tuh lu katain. Kan hukum kan berubah. Bahkan hukum Indonesia berubah. Dulu 15 tahun sah. 16 tahun apa 15 tahun, sorry. Sah.
Sekarang tidak, karena sudah ada pembaharuan 18 tahun. Berarti sebelum pembaharuan, orang-orang yang nikah di 15 tahun datengin bilang pedofil lu gitu. Kalau lu mau ngomong Nabi Muhammad pedofil, berarti tidak. Memang zamannya dan memang relevansinya tentang menikah itu seperti apa gitu. Memang budayanya memang menikah itu kalau balik udah titik. Dan di saat itu orang balik itu memang sudah mateng secara emosi, secara pikiran. Beda di zaman kita sekarang gitu. Beda, treatmentnya juga beda. Ini before after mengenai tentang Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Artinya udah mulai terkuak pas lu pelajarin. Oke, itu baru satu tuh. Poligami. Oke. Gue benci banget sama poligami. Dulu gue punya ayat, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan sama manusia. Berarti satu aja gitu. Kita tidak boleh bercerai dan satu selamanya. Nggak boleh kita nikah banyak. Itu yang di Katolik? Di Kristen dulu. Kristen, oke. Ya. Jadi nggak boleh dong. Lu cewek dianggap apa? Nah, akhirnya ada narasi bahwa Islam ini adalah agama yang merendahkan wanita. Ah iya, gue pernah denger tuh. Ya. Kacau. Nah, Islam ini adalah, padahal kita nggak pernah sama sekali kita memuliakan wanita. Bahkan wanita yang di mengangkat rumah. derajatnya wanita pertama kali Nabi Muhammad SAW. Bukti konkret bahwa levelnya istilahnya memuliakan itu udah nggak usah urusan dunia aja nih. Kalau urusan dunia kan, oh kamu nanti dapat posisi jabatan segini ya. Kamu nanti dari gaji suami kamu akan dapat begini. Dunia semua tuh. Betul. Ya, dunia semua ya. Tapi tidak pada Islam. Betul. Tentang agama aja, tentang ibadah aja masuk di situ. Betul. Contoh, sholat yang terbaik-baiknya sholat itu ada di mana? Di rumah wanita dan seterusnya, ya kan? Istilahnya tuh udah level-level di tingkat keibadahan dan keagamaannya tuh ada memuliakannya, apalagi urusan dunia maksud gue gitu. Betul. Karena ilmu akhirat, ilmu agama kan lebih tinggi dibanding ilmu dunia. Betul. Kan. Diajarin semua lah pokoknya. Nah, ini tentang poligami dulu kan gue serang banget. Gue benci banget kan. Kayak wah, Islam ini merendahkan wanita. Wanita cuma dijadiin boneka. Kayak boleh 4, cowoknya 1 gitu. Yeah. Wah, ini agama sesat banget gitu. Paling sesat seumur hidup kan gitu kan. Nah, terus waktu itu gue belajar akhirnya nih. Belajar bahwa yang berpoligami orang Islam. Harus Islam kalau mau berpoligami, betul? Karena memang Allah berfirman dalam surat An-Nisa itu. Betul ya? Iya. Terus gue belajar. Waktu di agama gue dulu tuh gue belajar. Nabi Ibrahim, nabinya istrinya 2. Siti Hajar, ini di agama dulu, Nabi Abraham istrinya 2. Dan banyak nabi-nabi yang memang istrinya lebih dari 1. Berarti agamanya? Tadi kan garis besarnya ya, Nabi yang Ibrahim boleh kan poligami adalah orang Islam. Yang ya, Islam misalnya Nabi Ibrahim poligami. lah, misalnya ya kan ada Siti Hajar, Siti Sarah gitu ya. Oke, terus pokoknya ada beberapa nabi yang punya istri lebih dari 1. Di lo berarti Abraham. Ya. Memang lebih dari 1 kan istrinya. Iya. Bentar. Kan yang boleh poligami cuma Islam. Tapi kok di agama poligami Kristen nabi-nabinya waktu itu ya. Waktu itu. Maksud lo gitu, gue cuma mentranslate aja ya. Abraham tapi istrinya lebih dari 1. Ya, nah itu berarti kan Kristen. Ada. Iya, berarti kalau yang boleh poligami hanya orang Islam, berarti nabi ini agamanya apa? Nah, waktu itu gue bertanya. Ini untuk orang-orang sahabat-sahabatku yang Kristen, untuk orang-orang non-Muslim di sini, ini adalah hasil belajar ya, hasil dari pembelajaran yang gue belajarin selama ini. Kalau kalian belajar sendiri dan hasilnya beda, ya udah gitu. Jadi ini memang hasil yang gue belajarin saat itu gitu. Iya kan, pendapat, pilihan, keputusan itu kan masing-masing. Betul. Itu aja lakum dinukum waliyaddin aja. Betul. Jadi ini nggak ada maksud lo Vano nyerang ke lu pada terus lu salah lo. Berarti kan selama ini lu kejebak lo, ayo pindah ke sini. Enggak. Kalau kok menurut kalian salah nggak apa-apa gitu. Kan tapi memang kan masing-masing. Masing-masing. Nah, Oke. Saat itu gue gitu kayak kok ternyata terus berarti poligami bener dong kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berpoligami. Pertanyaannya, kenapa yang disalahin cuma Nabi Muhammad? Kenapa yang dihina-hina tentang istrinya banyak cuma Nabi Muhammad? Kenapa nabi-nabi terdahulu nggak ada yang berani hina? Nabi Sulaiman, nah King Solomon, King David. Kenapa nggak ada yang menghina mereka? Hina dong. Kalau lu mau fair. Kalau tadi ngatain pedofil semua, katain semua. Sekarang ngatain poligami, katain nabi-nabi semua. Kenapa lu pilih gitu? Kenapa Nabi Muhammad doang yang dikatain? Nah, waktu itu gue mikir gitu. Kenapa Nabi Muhammad doang yang gue katain? Kenapa nabi-nabi yang di dalam Injil gue nggak gue katain juga? Kalau gue benci itu sama poligami. Wow. Terbantahkan satu-satu akhirnya. Nah, di situ gue tutup. Mau belajar Islam takut.
gue takut Islam bener saat itu. Bener, serius. Gue takut banget Islam bener karena gue cinta banget sama Tuhan gue dulu. Gue cinta banget, gue nggak mau move on gitu, dan gue tidak akan bisa move on saat itu. Saat gue tuh cinta banget kayak nggak mungkin yang gue cintai salah, nggak mungkin. Oke. Boleh nggak dibalik sebelum nanti lo ceritain tentang true travel dan lain sebagainya itu ya, lo belajarnya udah sampai mana dan afternya berarti ya. Dikit lagi nih gue penasaran. Sebegitu cintanya sama Kristen. Ini versi lo dulu ya, nggak ada maksud untuk kita nyerang orang-orang Kristen saat ini. Sekarang gue juga cinta kok sama teman-teman gue. Oh ya, bahkan Rasulullah SAW juga kasih tahu ke kita nggak boleh menghina atau memperolok Tuhan-Tuhan mereka yang memang di luar Allah yang mereka meyakini seperti itu gitu ya. Gini, apa yang buat lo jadi akhirnya cinta mati sama Kristen? Waktu versi lo dulu. Karena gue soleh. Ini jujur ya, karena gue soleh banget di Kristen. Oke, dan itu kan subjektif. Tapi maksud gue kan cerminan-cerminan bahwa menemukan apanya itu kan mujizat. Jadi ketika lu misalkan ketika lu jatuh, ketika lu susah, terus ada pertolongan datang. Ada pertolongan datang, hidup lu bisa jadi seperti ini, enak dan yang lain. Lu kan pasti bersyukur sama siapa? Allah kan? Dan akhirnya lu cinta banget sama Allah kan? Karena gue bisa kayak gini karena Allah. Sama. Kan gue tumbuh dari kecil sampai kuliah, jatuh bangun, banyak banget jatuh bangun. Saat gue bangun, saat gue diangkat, gue percaya siapa yang angkat gue? Tuhan gue dong. Akhirnya gue cinta banget sama dia gitu. Mujizat-mujizat yang terjadi di hidup gue dulu gitu. Tapi tolak ukur lu adalah duniawi. Iya emang. Iya kan? Emang. Nah sementara kan hidup itu kan ada akhirat, ada dunia kan. Nah kalau dibilang adalah tolak ukurnya bahwa kalau akhirat kan menang gue Der. Gue kan pasti masuk surga. Mati langsung masuk. Kalau di pemikiran kalian itu? Iya. Ada apa? Ada di Injil itu? Kepercayaan kami kan bukan kami sekarang ya, maksudnya dulu. Iya. Kan memang kita sudah ditebus. Yang mau ikut jalannya Tuhan gue dulu, ya udah ditebus dosa kami gitu loh. Meskipun melakukan kemaksiatan selama hidupnya? Iya, gue nggak mau bahas itu. Iya, oke. Gue tahu ini pasti sangat pinggir jurang ya. Iya, tapi gue penasaran sih meskipun bahas maksud enak juga ya gitu. Ya akhirnya menang gue dong. Kalau lu misalkan semua agama sama, semua agama itu sama. Banyak orang bilang gitu kan? Nggak ada. Nggak, banyak orang bilang gitu. Semua agama itu sama. Ya kalau semua agama sama, gue maunya milih yang enak dan gampang. Iya dong. Yang itu cuma ibadah seminggu sekali, mati pasti surga. Kan enak kan. Nah, makanya dulu kepercayaan kami adalah saat kita mati duduk di sebelah kanan Bapa gitu dulu. Jadi kalau akhirat gue nggak terlalu khawatir saat itu. Nah makanya duniawi banget. Gue duniawi banget karena saat di dunia gue ditolong dan lain-lain. Itulah kenapa gue cinta banget. Kenapa gue fanatik banget sama agama gue. Dan gue sangat meyakini. Gue tuh orangnya kayak kalau gue udah meyakini, gue kuat banget kayak ini gitu. Oh itu poinnya, makanya gue penasaran sih. Terus ada stigma waktu before dulu ya. Stigma tentang kenapa lo benci juga gara-gara nyampe nggak dia lo? Justru gue mau nanya. Di kalangan gue tuh tahu bahwa ketika yang laki-laki ingin mempersunting, ingin menikahi seorang wanita yang mungkin non muslim, terus tiba-tiba dia ajak si calon istrinya masuk ke Islam. Taunya si istrinya dikata-katain sama keluarganya. Ini oknum nih ya. Dikata-katain, ngapain kamu pindah gara-gara lelaki muslim kayak begitu. Mau hidupnya susah. Islam itu kan hidupnya kere. Miskin. Gembel. Tuh lihat tuh bentuk-bentukannya. Ya kan, dekil-dekil. Nyampe gak sih di tempat lo? Dan itu akhirnya menjadi yakin bahwa ternyata ini bener nih gak jelas nih agama. Waktu lu dulu ya. Enggak, kalau itu enggak. Kalau tentang pernikahan dan lain-lain. Atau yang lain. Gak harus pernikahan. Ya kalau misalkan identik tentang dulu ya, gue tuh mandang Islam itu misalkan terbelakang ekonomi dan lain-lain. Ya kalau itu sampai apa sih yang akhirnya nyampe di tempat lu apa sih? Gue penasaran sih. Kenapa sih? Ini before atau after? Before dulu. Before karena ajarannya sesat, karena nabinya palsu, nggak jelas kan. Jadi pandangan terhadap dunianya itu nggak ada. Akhirnya ya gitu, ekonominya terbelakang, pendidikannya terbelakang. Nah dulu bukan kita. Gue nggak ngomong orang-orang Kristen kayak gitu. Orang-orang Kristen banyak yang baik. Gue kayak gitu, karena gue dulu benci sama Islam, ditambah kayak gitu, gue kayak wah bener nih, nggak jelas nih nabinya, agamanya nggak jelas nih, buktinya nih pengikutnya kayak gini kan, ekonominya terbelakang kan, yang kaya-kaya kita kan, golongan kita kan, gitu. Emang itu penting sih first impression juga ya. Ini buat para oknum lah ya. Gue nggak bilang tentang gimana deh lu jangan songong kayak gitu kan, emang ekonomi kita kan sulit. Nggak, gue lagi nggak bahas yang itunya. Gue nggak lagi bahas yang itunya, tapi yang lagi gue bahas adalah yang di luar nalarnya, oknum. Nggak jelas. Gini ya kan? Ini gue potong ya. Iya si oknum. Dulu gue ke gereja pakai baju rapih, pakai jas, wangi pasti kan, klimis, semua rapi.
lu masuk masjid masih banyak yang pakai baju bolong, kaos oblong, masih kolornya jelek. Kalau kolor rumah bangun tidur dipakai buat sholat. Beda banget kan? Padahal akhlak Rasul nggak kayak gitu. Nah inilah kenapa orang Islam tidak mencerminkan sih akhlak Rasulullah yang harus rapi, wangi, masuk ke masjid pakai pakaian terbaik saat beribadah. Malah siapa yang meraktekin itu? Kita orang-orang Kristen dulu masuk gereja rapi. Ada yang bau? Nggak ada, sorry, wangi semua. Pasti parfumnya mahal-mahal. Gitu. Nom, gue lagi ngomong sama Oknum. Yeah. Gue harus hati-hati di sini nih. Nom, minimal mandi lah. Ya minimal itu. Kalau nggak gosok gigi waktu subuh, sholat subuh. Gue nggak lagi bahas tentang ekonomi si Aldan, tahu-tahu aja apaan sih Dan? Nggak, gue nggak lagi bahas tentang ekonominya gitu. Itu iya. Ntar gue salah lagi nih. Oh mentang-mentang lo sekarang udah begini lo ngerendahin. Enggak, wallah gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Gue lagi bahas si oknum, pure oknum. Mau oknum orang kaya, mau oknum orang miskin. Nah maksud gue jadi ingat kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika diutus ya ke satu wilayah yang banyak pemikirannya sesat atau khawarij di sana yang kerjanya berontak doang gitu sama pemerintah dan seterusnya. Banyak pas pulang-pulang akhirnya jadi ikut hijrah, ikut tobat ke pemahamannya. Pas diutus lihat pakai baju terbaik, pakai jubah yang wangi, penampilannya necis. Itu kan menandakan bahwa ternyata ini Islam cerminannya begini ya. Memang visualisasi sih. Tapi yang bikin yang bikin gue dulu mandang Islam dulu ya. Sekarang saat masuk Islam gue tahu banget banyak miliarder Muslim. Gue tahu banget Islam ini apa masalah. Qanaah, mengartikan tawakal dan qanaah dan zuhud yang salah atau gimana? Enggak, dulu waktu gue masih Kristen kan gue nggak tahu itu semua qanaah apa zuhud gue nggak tahu. Sesimpel ini, mereka tidak peduli dengan penampilan mereka. Akhirnya gue bilang ekonomi mereka terbelakang. Dan kami orang masuk gereja sangat peduli dengan penampilan kami meskipun nggak punya duit. Berarti bukan masalah ekonomi aslinya gitu loh. Karena tahu bahwa gue ingin menghadap Tuhan. Nah itu minimal itu. Jadi ini dong berarti dong. Iya, makanya gue tuh dulu kayak kayak memandang Islam itu sangat gitu karena ini ekonominya terbelakang pasti miskin. Ternyata enggak, waktu gue masuk Islam banyak banget, Masya Allah, orang-orang Islam yang kaya raya di Indonesia tuh banyak banget gitu loh. Nah tapi ternyata bukan tentang ekonomi. Ternyata memang mereka cuek aja sama penampilan mereka. Masuk masjid pakai baju bolong. Mereka tuh gak nganggep mereka ketemu sama Tuhannya, beribadah sama Tuhannya. Seadanya pakai celana panjang training, habis buat tidur semalam, dipakai buat sholat. Nah itunya tuh loh. Nah gue gak nemu di gereja kayak gitu. Di gereja rapi-rapi. Itu yang bikin, nah orang awam apalagi non muslim kan ngelihat kan dari situ-situnya aja, nggak yang lu belum jauh kayak zuhud apa enggak, kita nggak tahu kita ngelihat cover aja. Iya enggak, maksudnya gue lagi mengukur dan maksud gue tuh gue lagi ngasih tahu ke orang-orang yang seperti itu. Yang dimaksud dengan kalian yang nggak tahu zuhud, iya betul karena memang beda agama kita dulu. Tapi yang gue yang lagi titik berat itu yang sekarang. Maksudnya dia tuh ngelihat bahwa Islam itu kan harus sederhana. Apalah itu dunia itu hina. Lebih bagus bangkai kambing. Ya udah deh, gue pakai baju gembel aja. Harus qanaah, syukurin apa yang ada. Ya udah deh, gue pakai begini, nggak usah kerja nggak apa-apa. Kan begitu. Itu maksud gue. Itu buat mereka-mereka yang mikirnya seperti itu. Makanya jadi mengingatkan gue. Ini sekarang kita syuting hari apa? Hari Selasa. Iya, Selasa. Lu tahu gak Jumat kemarin berarti ada apa? Siang-siang. Apa? Hari Jumat siang-siang. Ngapain? Kemarin Jumatan. Iya, Jumatan. Lu sih mancing-mancing gue masalah sholat pakai baju bolong. Depan gue persis kan, depan gue ada pakai baju futsal. Jangan gitu dong, lu mah. Ada di masjid di Cibubur. Depan gue, habis main bola tuh orang. Ganti dong, tolong dong, nih Islam nih. Bawa mencerminkan. Depan gue. Yang paling gue sebel kalau sujud belahan pantatnya kelihatan, itu loh. Mau ngingetin mas nggak sah gitu kan nggak enak ya. Cuman kayak, ayo dong. Gitu loh. Iya maksud gue, gue mau pakai contohnya ntar salah lagi. Gue mau bilang kayak di Saudi, tuh pasti gue udah tahu nih orang. Lu jangan banding-banding kita yang main di sana dong. Bukan, maksud gue gini. Gue nggak lagi bahas urfnya, gue nggak lagi bahas budayanya. Nih jangan ntar gue disalahin nih. Di Saudi tuh kan kayak jubah-jubah semua. Di Masjidil Haram tuh meskipun musola yang di hotel gitu ya, yang bukan yang di Masjidil Haramnya gitu ya, yang di Zamzam Tower misalnya, itu putih semua, wangi, bersih semua. Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Padahal kan yang umroh kan banyak juga bukan yang orang kaya banget gitu loh.
Tapi dia bisa kok giliran lu ke sana, lu menyesuaikan kan sama budaya di sana. Betul. Jangan mentang-mentang pas lagi di Indonesia terus tiba-tiba Indonesia banget gitu. Iya, maksud gue rasa juga nggak kayak gitu. Mandi dong, mandi gitu. Tapi Maksud gue kalau main futsal jangan dipaksain sholat Jumat, mandi dulu bentar ya nggak. Aldan nih kerjaannya nih men. Ya jangan-jangan pas lagi itu. Tapi aslinya gini sih, itu tuh menurut gue tuh kurangnya cinta kita sama Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita cinta banget sama beliau, kita tuh bakal niru apa yang beliau lakukan. Beliau tuh selalu rapi gitu. Nabi Muhammad SAW tuh rapi orangnya, wangi, selalu wangi. Di banyak riwayat Nabi Muhammad tuh wangi. Rambutnya ini selalu klimis, sisir ke belakang. Terus beliau punya tas pouch apa namanya si pouch. Di dalamnya tuh ada siwak, ada sisir, ada cermin beliau. Rapi gitu loh. Apa sih kalau zaman sekarang tuh kemana-mana tuh kayak aduh ini nih style dulu nih. Nabi kita kayak gitu loh. Nah kalau Nabi kita kayak gitu dan membawa agama yang kita peluk sekarang, kenapa kita tidak mencoba seperti beliau gitu loh, kemana-mana rapi, apalagi ke masjid. Jangan malah dicengin. Gue pernah lagi di dalam masjid juga, lagi-lagi Jumatan. Kenapa sih Jumatan tuh hal yang seru gitu loh, ngelihat oknum-oknum ini bertebaran. Ada yang lagi ngeluarin sisir. Misalnya gue sama Aldan deh, tiba-tiba gue nyisir kan ngeluarin, dicengin. Padahal dia mau Jumatan nih, lagi mau rapi. Terus kayak, ya elah, nyisir. Lama lo, gaya-gaya lo laki. Terus gue kayak dalam udah gitu nggak, kok malah dikatain sih dia nyisir gitu. Maksud gue kan dia mau menghadap robnya gitu loh. Gue kadang kayak, wah itulah SDM kita. Makanya kan pemimpin itu cerminan rakyatnya. Jadi nggak heran gue viral di TikTok yang akhirnya caleg-caleg, senator-senator yang jadi. Ya begitu. Karena pemimpinnya ngeliatnya, fotonya yang mana ya yang seru buat gue coblos. Ini kali ya, gitu. Gue gak ikut-ikutan ya ini. Ya kan gue gak nyebutin siapa. Ya kan gue gak nyebutin. Yang mana ya? Lah ini secara umum. Oh ini nih, yang waktu kemarin gue ngeliat di TikTok, suka begini nih kampanyenya gitu kan. Gue gak bilang joget ya, gitu. Oh coblosnya gitu. Gue gak mau, ini gue gak ikut. Iya kan maksudnya gitu loh. Jadi gue diem nih, kali ini gue diem. Ya apapun lah. Lah kan joget kan ada tingkatannya. Emang gue pasti ke situ. Joget di dalam got juga gue bisa salahin. Kan level-level joget. Gue ngeles. Emang ada yang joget dalam got? Nggak ada kan? Ya udah nih buat orang-orang yang joget dalam got. Oh ya udah. Kan gue nggak bilang. Lanjut. Lu kemana-mana sih? Ya bukan kemana-mana. Maksudnya itulah cerminan kita. Iya betul. Ini kan masalah tentang hal yang serius. Istilahnya perihal rakyat sama pemimpin aja begitu. Ya kan, yang kerjaannya tuh begitu. Apalagi nggak heran kalau cuma ya lo timbang Jumatan doang. Nah, jadi kemana-mana kan. Maksud gua, ayolah gitu loh. Perbaiki biar kita tuh kelihatan kayak ada Vano-Vano sebelumnya yang masih ada jadi before tuh. Nggak ngeliat kita ini begini. Gitu. Jadi Islam tuh dilihat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah gitu. Afternya sekarang gua mau tahu nih. Afternya yang mana nih? Apa pemantik atau triggernya yang akhirnya lu bener-bener kayak oke, ini benar agamanya. Itu setelah umroh gue bangkrut. Gue udah belum tuntas. Gue kayak tutup. Gue nggak mau belajar Islam. Gue takut Islam ini benar. Gue takut nih jangan-jangan memang bener nih agamanya nih gitu. Jangan-jangan agama gue yang salah nih. Aduh nggak mau lah kalau agama gue yang salah. Harus Tuhan gue harus yang benar gitu. Karena saat itu gue sangat percaya. Gue nggak mau bilang semua agama benar saat itu. Kalau semua agama benar, yang nggak mungkin gitu loh. Kalau semua kebenaran yang berbeda-beda itu benar semua tuh nggak mungkin buat gue dulu gitu. Benar harus satu. Yang benar harus satu dong. Kalau yang benar banyak berarti Tuhan sebanyak itu gitu. Iya berarti semuanya benar ya. Beda-beda dong cara menyikapi ke Islamnya. Nah saat itu kalau gue memutuskan Islam benar, agama gue harus salah. Iya dong, harus salah. Agama gue harus salah saat itu. Nah makanya gue tutup, gue gak mau belajar Islam, gue takut agama gue salah gitu. Nah akhirnya yaudahlah, kenapa gue belajar Islam gitu. Gue belajar agama gue sendiri lah. Gue perdalam akhirnya agama gue sendiri. Gue belajar, tapi gue gak belajar di gereja saat itu. Gue bener-bener kayak mau belajar sendiri. Gue buang semua doktrin dari kecil gitu. Gue mau belajar dan gue baca. Gue tuh sadar, gue ini orang Kristen, sering banget ngepoin Islam tapi gak pernah ngepoin kitab gue sendiri gitu.
Oh ini ternyata awalannya. Iya, gue kepoin kitab gue Iya. sendiri akhirnya. Jadi gue sering diserang juga sama sesama Islam, oknum Islam ya kan. Tapi pas dicek taunya dia sendiri juga sebenarnya nggak mendalami Rasulullah SAW tuh bagaimana sih. Ya katanya kan dia merasa paling kayak gue yang paling begini, lu tuh tahu apa der gitu. Tapi sementara mungkin pas lagi azan berkumandang di lapangan bola masih main nggak sholat. Oh gitu. Gitu. Gue akhirnya mau belajar kitab gue sendiri saat itu. Belajar kitab gue sendiri. Waktu belajar ini kitab kok Islami banget gitu saat itu. Yang mana? Kitab gue Injil waktu itu yang gue belajar. Taurat kitab juga. Injil Islami banget gimana sih maksudnya? Taurat dan Injil gitu. Iya, kok Islami banget? Nah, yang dilakukan nabi-nabi di situ tuh Islami banget gitu loh, yang dilakukan Islam gitu loh. Kayak misalkan Nabi Abraham itu bersujud, Nabi Ezra itu mengangkat tangan dan mengucapkan Allah Maha Besar. Terus puasa gitu. Puasa terus babi diharamkan di Taurat gitu. Ini Islam banget gitu loh waktu itu. Ini kan yang kayak gini Islam. Terus banyaklah ayat-ayat yang buat gue waktu ini hasil belajar saya ya. Ini kalau misalkan kalian teman-teman saya yang Kristen dan memang kalian hasil belajarnya berbeda ya nggak apa-apa, ini hasil belajar saya gitu. Nah waktu itu ini kok Islami banget, yang kayak gini kan orang Islam, yang kayak gini orang Islam. Aduh jangan-jangan memang bener nih Islam gitu. Oh dan lo temuin juga di Injil apa segala macamnya yang Yesus minta disembah, ditemuin juga situ? Nggak ada. Hah? Lu tuh sukanya mancing-mancing. Ih orang gue nanya kok. Lah emang gue cuma nanya, maksudnya kan lo tadi kan mengkaji. Ya. Berarti hasil kan belajar gue. Iya hasil belajar lo nih, hasil belajar lo kan. Ya. Pas lo belajar, ketemu nih, atau enggak mungkin lu buka lebih dalam lah. Ada pernyataannya kata Yesus sembahlah aku gitu. Nggak ada. Lu belum baca komplit kali. Ada di Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Itu apa maksudnya? Aku adalah awal dan akhir di kitab Wahyu. Sembahlah aku gitu. Bukan. Lah kan kalau di Al-Quran kan ada. Iya, aku adalah awal dan akhir. Itu yang dulu gue jadiin pembelaan. Iya, gitu. kalau di Al-Quran ini ada. Kan ada. Ya kan kita nggak usah debat, Der. Allah itu minta. Ya enggak, gue nanya, gue nggak debat. Gue nanya maksudnya kan kalau di gue kan ya sembahlah aku gitu, maksudnya jelas gitu ya, Rob Allah gitu. Bahkan Rasulullah SAW juga udah pastilah sembahlah hanya Allah. Bahkan tidak ada demi Rasulullah gitu, adanya demi Allah aja. Kan suka dengar juga dong, demi Allah, demi Rasulullah gitu. Iya kan? Di Injil Yesus minta disembah ada nggak? Kan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Eksplisit diminta disembah nggak ada. Tapi kok ini lah. Itu pembahasan lain itu. Kan gue cuma nanya, kan lu tinggal jawab tinggal enggak. Iya nggak ada. Nah akhirnya gue menemukan bahwa kitab-kitab ini jadi kalau lu beli di Gramedia itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru, dan perjanjian lama itu sebagiannya tuh adalah Taurat. Perjanjian baru itu baru Injil gitu. Oh gitu ya. Ya. Gitu. Jadi Taurat itu hukumnya Musa dan nabi-nabi sebelumnya kan. Hukumnya Musa, dan tapi ada kisah nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ada Zabur di situ. Gue mau tabayun dong. Yang dimaksud perjanjian baru, perjanjian lama, masa ada yang bilang katanya diedit Injilnya perjanjian baru. Udahlah, aku nggak mau sampai sana lah. Ya enggak, makanya gue nanya bener nggak, justru klarifikasi, maksudnya kalau bukan klarifikasi ya, lah. Kalau gue membenarkan ntar gue salah, kalau gue menyalahkan ntar bener. Ya gue nggak mau bahas sampai situ. Ini bahas pencarian gue dulu deh. Gue bahas pencarian gue. Iya, sorry. Nah pokoknya ada yang gue baca adalah ayat-ayat yang sekarang ada ya, sampai detik ini masih ada gitu. Dan gue menganggap saat itu ini adalah orang Islam banget yang kayak gini gitu, yang harus menudungi rambutnya saat beribadah gitu. Nah pokoknya ini Islam banget yang menudungi rambutnya saat beribadah, kan wanita itu kan Islam. Kenapa kok gini-gini? Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ngebuat gue tuh kayak wah, si Islam bener nih gitu. Iya itu. Tapi gue nggak habis pikir, yang lu baca kan Taurat Injil, terus kok ini Islam banget? Kalau sadar ini bukan Al-Quran gitu loh. Iya tapi kenapa Islam banget waktu itu gitu. Terus apa yang bilang bahwa oke ini Islam banget, berarti oke yang bener Islam itu apa? Ya kitab gue nyuruh seperti ini, yang ngelakuin orang-orang Islam, berarti yang bener Islam gitu waktu gue gitu. Paham gak? Kayak nyuruh menudungi rambut, yang nudungi rambut ke orang-orang Islam, yang merintah kitab gue di sini. Berarti yang taat siapa? Orang-orang Islam. Wah bener nih Islam nih, jangan-jangan gitu. Dan lo komparasi nggak? Pertanyaan gue itu kan biasanya kan ketika membandingkan bahwa oke ini kayaknya Islam bener nih, minimal lo cek lagi tuh di Quran. Ternyata oh iya bener nih, Allah mewajibkan kita menutup aurat gitu. Enggak. Gue nggak buka Quran. Gue nggak buka Quran saat itu. Gue buka tapi nggak yang komparasi. Oh nih. Gue ngelihat dari orangnya aja. Orangnya syariatnya adalah
Kan gue tahu kalau Islam memang harus kalau sholat pakai mukena, misalkan nutup aurat maksudnya, nutup aurat. Terus kalau jalan harus nutup aurat, gue tahu gitu loh. Nah, akhirnya disitulah gue merasakan bahwa Islam benar nih. Gitu. Akhirnya gue belajar Islam lagi, balik lagi ke Islam. Saat gue belajar Islam lagi di 2017 awal, gue yakin bahwa satu-satunya agama yang pernah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala cuma Islam. Dan satu-satunya agama yang memang cuma Islam. Kebenaran cuma Islam. Saat itu gue udah yakin 2017. Bukti konkret bahwa kesimpulannya ternyata agama yang sempurna itu Islam. Agama yang sempurna adalah Islam, penjemurna dari kitab-kitab terdahulu. Dan nabi-nabi saat itu gue udah percaya bahwa nabi-nabi dari awal sampai detik ini tuh Islam semua gitu. Gue saat itu segitunya percaya. Kan ada yang bilang katanya, ini kan berarti kan cuma dibawa sama Nabi Muhammad aja, berarti Islam itu agama terakhir. Berarti kan sebelumnya kan harusnya bukan Islam gitu ya. Nabi Adam apa agamanya? Nabi Adam waktu diperintah sama Allah, ada iblis juga suruh bersujud. Nabi Adam, Allah. Berarti kan Islam ya? Ya Islam. Iya. Kan takutnya masih ada beranggapan bahwa kan lo Islam kan agama kemarin sore. Ya enggak. Kan Islam, gitu kan. Nah waktu itu gue udah percaya bahwa Islam ini agama dari awal. Nah tapi gue gak mau meluk Islam saat itu 2017. Soalnya gue takut kalau meluk Islam gue harus sholat. Terus capek gitu maksud lu? Capek dong. Gue terbiasa seminggu sekali disuruh sehari 5 kali. Gila apa? Gila dong. Terus? Ya gak mau kayak, wah enggak lah, enggak dulu lah. Ini nih, buat oknum-oknum lagi nih. Udah digampangin, udah dimudahin. Rasulullah SAW udah nego, istilahnya ke Allah langsung, biar umatku nanti 5 waktu aja. Dipermudah ya. Dipermudah. Nggak tahu terima kasih lo oknum. Itulah. Terus kayak, wah nggak mungkin bisa 5 kali nih. Soalnya gue waktu itu pengen mutusin syahadat, tapi gue tahu syahadat ini adalah komitmen gue dengan Allah, dengan Tuhan yang ciptain gue gitu kan. Nah, gue nggak mau syahadat ini cuma jadi apa ya? Cuma jadi formalitas. Gue masuk Muslim, cuma jadi Islaman. Gue nggak mau. Emang ada yang kayak gitu? Banyak dong. Siapa? YouTuber? Nggak tahu. Lu sukanya emang. Orang mau nanya. Gue nggak mau bahas orang lain. Ya udah ya. Oke, terus. Ini memang panas diserang ya. Terus. Gue nggak mau pokoknya Islam gue cuman jadi formalitas. Gue yakin bahwa syahadat ini adalah komitmen gue dengan Tuhan gue nanti. Dan saat gue mau meresikukan diri gue bersyahadat, gue harus terima dong resiko gue untuk beribadah kepada Tuhan gue nanti. Oh iya, keluarga rame. Dan gue harus mau sholat 5 waktu, gue harus mau puasa Ramadan gitu. Buat apa gue syahadat terus gue gak sholat nantinya? Ya untuk apa gitu, percuma dong. Makanya gue gak memutuskan buat syahadat sampai 3 tahun, sampai 2019. Oh gitu. Takut sholat, takut puasa, dan takut ribet lah, ribet. Ya pokoknya yang lu takutin adalah serba rukun ya, rukun Islam, rukun iman itu lu takutin. Apalagi dulu gue masih manggung-manggung juga, gue manggung-manggung di klub-klub gitu kan, di klub-klub gitu. Terus gue mikir, nggak mungkin lah masih manggung di klub, masa sholat, udahlah enggak lah, PR banget ngapain gitu. Nah akhirnya 2018 itu gue kepikiran mati terus deh. Gue tuh kayak waktu itu tuh gue di titik di duit ada, gue cukup dikenal saat itu, terus kayak keluarga ada semua, tapi gue setiap malam tuh kayak apa ya, nggak enak sampai nangis sendiri gitu, rasanya tuh takut banget. Terus saat mikir kenapa ya, terus gue tuh selalu ngebayangin mati gitu. Dan gue takut banget saat gue mati nanti. Dan gue udah tahu kebenaran ini. Dan gue gak mau meluk kebenaran ini. Gue gak mau nanti semuanya terlambat saat gue udah mati. Karena menurut gue saat gue mati semuanya udah ditutup kan waktu itu. Saat itu ditutup semua. Mau gue udah tahu Islam bener, mau gue udah tahu Islam adalah agama yang hak, tapi gue gak mau ngejalanin. Itu penyesalan terbesar. Mending kalau gue meninggal, naudzubillah, misalkan saat itu gue meninggal dalam keadaan posisi gue gak tahu Islam itu benar. Itu menyesalnya kan masih ya, ya nyesel. Tapi kalau gue tahu Islam itu benar, Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan Nabi yang paling mulia. Gue udah tahu semua, tapi gue nolak dan gue mati. Itu kan nyeselnya gila kan. Makanya tiap malam gue nangis saat itu. Gue takut banget semuanya terlambat. Gue mati semuanya terlambat, gue takut banget. Tapi itu setahun gue gitu terus.
Tapi gue tetap nggak masuk Islam, tetap nggak mau aja gitu. Keluarga nggak ada yang tahu. Lu ngumpet-ngumpet aja. Ngumpet. Oke. Bahkan setiap sholat subuh saat azan subuh kan gue kan begadang banget gitu. Baru tidur jam 6 pagi gitu saat itu. Selalu dengar azan subuh. Saat azan subuh tuh gue kadang merem, bayangin sholat sambil tiduran di kasur. Bayangin sholat terus nangis sendiri gitu tiba-tiba. Belum syahadat padahal ya? Belum syahadat, bayangin sholat doang sambil tiduran gitu. Sholat rasanya gimana ya? Masya Gitu. Allah, Allah kasih fitrah luar biasa. Iya. Terus akhirnya gimana cara memutuskannya? Kok berani syahadat? waktu itu di titik gue udah bener-bener tiap malam ketakutan, depresi gitu. Terus akhirnya itu kan dulu di kamar selalu sedia Khomer gitu kalau di kamar. Terus waktu malam itu gue lagi edit video kalau nggak salah. Terus gue tuh kayak buka, waktu gue mau buka gue giniin dikit banget. Terus gue tutup lagi. Gue mikir, diam bentar, syahadat langsung gitu. Apa korelasinya sama lu mabok, minum alkohol? Gue gak mabok. Itu minumnya minum khamar kan yang lu maksud? Iya. Oh tapi iya, iya alkohol lah masuk. Itu masuk, kan haram iya. juga. Iya, tapi kan gue belum Islam. Iya, maksudnya hubungannya gue penasaran aja sih. Seret, syahadat gitu. Kenapa harus dibuka dengan minuman keras gitu loh? Ini ya yang menguatkan hidayah tuh bener-bener dari Allah gitu loh buat gue saat itu. Ini yang saat sekarang 4 tahun setelah gue Islam, keislaman gue tuh gue sadar banget. Ilmu sepinter apapun gue dulu, gue tuh termasuk pinter di Islam saat itu. Untuk orang awam ya, untuk orang yang non muslim, gue cukup tahu sama Islam. Gue cukup mengenal siapa nabinya. Gue cukup tahu kebenaran Islam seperti apa. Ternyata yang bikin gue masuk Islam bukan ilmu, bukan kepintaran gue. Gue tuh bukan siapa-siapa tanpa Allah gitu loh. Yang bikin gue masuk ke Islam itu bener-bener hidayahnya Allah, bener-bener Allah yang panggil. Bukan gue yang masuk Islam enggak, hidayah tuh bener-bener diberi sama Allah. Rahmat, bener-bener rahmat yang tidak bisa kita pilih mau diambil atau enggak. Kayak ya kita bisa milih untuk ngambil, tapi itu benar-benar rahmatnya Allah yang dikasih gitu loh. Makanya beruntunglah orang-orang dan mintalah terus untuk kalian yang berharap hidayah datang. Karena gue tuh dulu selalu minta, walaupun gue dulu Kristen, di perantara gue 2016 sampai 19 tuh gue nggak punya agama karena gue udah keluar dari iman Kristen dan gue nggak mau masuk Islam, jadi gue nggak punya agama. Tapi gue selalu minta sama Tuhan, ya Tuhan, kalau misalkan Islam ini benar, kalau Islam benar agama untukku, tolong beri aku hidayah, tolong beri aku hidayah. Tiap malam gue selalu ngomong minta hidayah. Dan ternyata benar, di kondisi serandom itu, di kondisi yang orang lu masuk Islam karena apa? Karena Allah. Udah karena Allah, bukan karena ilmu, bukan karena kepintaran, bukan karena harta, bukan karena apapun. Iya, tapi kan lu jemput hidayahnya. Itu poinnya. Gue cari tahu. Iya kan, sama halnya dengan taufiknya Allah yang kasih. Iya, sama halnya dengan ketika kan masuk surga itu kan bukan karena amalan, tapi kan karena rahmat Allah gitu kan. Betul. Terus lu nggak sholat gitu, gimana cara dapetin rahmat? Betul. Gitu? Ya dengan lu beramal, ya lu sholat, lu puasa dan seterusnya kan mendatangkan rahmat Allah. Sama halnya dengan seperti itu ya. Ya lu jemput, terus yang berikutnya lagi denger hayalah sholat, itu kan istilahnya hidayah. Betul. Terus lu nggak jemput, terus tiba-tiba enak banget tuh ngomong, iya nih belum dapet hidayah gue, bro, kok nggak sholat bro, belum dapet hidayah gue, kok nggak kajian, belum dapet hidayah gue, gitu kan? Lah itu lo denger mulu itu 5 waktu hidayah, tapi lu kagak mau, kagak jemput. Gue selalu bilang dulu kalau hidayah itu datang tiap hari. Hidayah tuh Allah tuh kasih semua orang tuh murah banget, kayak nih hidayah tiap hari, apalagi di Indonesia gitu. Tiap hari kita dapat hidayah, tinggal kita milih mau ambil atau enggak. Nah saat itu Allah kasih dan alhamdulillah gue ambil. Malam itu 2019 gue memutuskan untuk syahadat. Gue telepon teman gue yang gue tahu dia soleh, namanya Benny. Gue telepon, Ben, tolong ke rumah ajarin sholat. Benny kaget, sholat? Iya, tapi gue gak bilang mau masuk Islam, gue minta ajarin sholat. Akhirnya dari jam 11 sampai jam 3:30 gue diajarin sholat. Akhirnya 3:30 pagi gue syahadat, azan. Akhirnya sholat subuh pertama di masjid sama Benny itu. Oh, jadi disaksikan sama Benny itu ya? Syahadatnya sama Benny. Di kamar, syahadatnya kita di kamar. Itu homer-homer buang-buang semua tuh ya? Buang, langsung dibuang tuh di depan, langsung dibuang. Oh, Masya Allah. Nah, abis itu baru sholat subuh pertama kali di masjid sama Benny itu. Belajar wudhu dan lain-lain pertama kali. Alhamdulillah. Perjalanannya luar biasa teman-teman semua. Buat Anda yang sekarang, ini kita 3 part ya? Enggak, 19. Buat kita yang merasa bahwa kita masih tersesat, ya apapun itulah, kan macam-macam kan. Kesesatan kan masih banyak dari manapun arahnya. Mau lu manusia, mau lu binatang, semua juga bisa tersesat.
ya kan, jalan arah pulang, mau lo laki-laki, perempuan, ya kan, mau lo kesesatannya misalnya dari sisi binatang, mau sapi, anjing, domba sekalipun yang sesat, maksud gua ini semua tuh kita harus jemputin. Apaan sih lo? Ini semua kita harus jemput hidayah. Tuh. Maksud gue, janganlah kita nih bermaaf. Kenapa sih di ruang studio tuh cengar-cengir. Gue lagi pengen kata-kata bijak nih, lu juga lagi lo. Nggak, Vano, apaan sih? Gue tuh ngerasa dia tuh memang pengen diserang tau. Apaan kayak, sih? Ayo serang saya gitu tau. Gue tuh jadi deg-degan di podcast ini, deg-degan banget tau. Enggak, sekarang gue tanya gini deh. Lo tau semut nggak? Tahu. Iya kan? Bisa sesat nggak dia lupa arah pulang? Dengan misalnya oke lah, dengan kondisi takdir dia bisa nyampe kemana-mana ketemu sama temen-temennya. Logika simpel aja deh. Kan bisa, itu makhluk hidup, bisa sesat arah pulang. Iya nggak? Betul. Bisa jadi lu semut tuh temuin di Cibubur, lu lepas tuh di Argentina. Ya. Kan bisa sesat juga pulangnya. Betul banget. Ya udah, kenapa lu jadi ketawa? Gue ngomong binatang ya keserah. Ya salah gue di mana? Kayaknya gue pengen bijak nih, gue pengen jadi diri teguh. Masa nggak boleh sih? Intinya buat anda yang sekarang merasa tersesat, ayolah kita gapai hidayah. Mau anda laki-laki, perempuan, mau binatang apapun itulah, selalu deh. Ya kan, terenggiling kayak anoa, selalu deh. Salah mulu gue nyebutin binatang-binatang. Ya, ayo. Ini khususnya pesan ini Der, harusnya untuk orang-orang saudara-saudara kita yang sesama muslim. Yang gini. Kan dia udah muslim, ngapain lu kasih tahu lagi? Tapi kan banyak banget yang tersesat gitu loh. Itu yang paling penting yang harus kita tolong aslinya. Oh iya. Karena gini, Allah tuh menciptakan kalian orang-orang Islam dalam kondisi Islam. Berarti Allah tuh sudah mewajibkan kalian dari lahir untuk masuk surga. Allah mewajibkan kalian sholat, berarti Allah masih mewajibkan kalian untuk masuk surga. Terus lu udah diwajibin lahir Islam, udah diwajibin sholat, berarti kan Allah udah ayo sini masuk surga, sini. Terus lu nya nggak mau, itu kan banyak banget. Lu nya sibuk minum, dugem, sibuk nggak mau sholat, Jumatan nggak pernah. Terus ngapain hidup di dunia gitu loh? Lu tuh udah diciptain sama Tuhan buat beribadah sama Tuhan kita. Terus sudah dikasih Allah jalan yang enak banget, nggak usah pusing, nggak disuruh milih. Gue dulu milih Der, gue dulu pusing menentukan kebenaran tuh pusing banget dari dua Tuhan, kan pusing. Iya. Nah saudara-saudara kita yang muslim ini dari kecil itu tuh nggak harus pusing menentukan kebenaran, pusing belajar aja udah cukup. Pusing belajar Islam daripada pusing bodoh tuh nggak enak kan. Jadi pusing belajar aja, sedikit pusingnya, tahu fikih, paham amalan-amalan untuk beribadah, selesai beribadah. Masya Allah. Gitu. Iya, yang paling terpenting adalah lu harus kenal dulu tuh masalah akidah kan, Allah tuh gimana, Allah tuh di mana dan seterusnya gitu kan terhadap hambanya. Ini poinnya. Nah, artinya belum ada kata terlambat lah. Apalagi kan termasuk bokap juga dulu kan. Nah, ini tadi sempat kepotong nih di awal nih, yang bokap meninggalnya dalam keadaan Islam tuh. Itu checkpoint paling luar biasa tuh. Lewat stumble guys sama Roblox. Ya, maksud gue. Jadi ini checkpointnya enak banget, dalam artinya udah di sakaratul maut, syahadat. Dan itu hijrah dari Kristen ke Islam. Betul. Dan meninggal. Padahal sebelum sakaratul maut udah pesen, jangan kuburkan aku dalam kondisi Islam. Iya, enak banget ya. Udah pesan padahal. Nah, padahal beliau juga udah manggil pendeta-pendeta gitu saat di rumah sakit. Jadi kayak ada penyembuhan, doa gitu. Nah, terus rumah sakit udah bilang bahwa ini sudah nggak bisa ditolong. Terus gue bawa papa ke rumah. Ya pak, di rumah. Nah waktu di rumah papa udah sakaratul maut, udah sekarat, udah nggak bisa apa-apa. Justru saat itu bersyahadat, alhamdulillahnya. 2 jam sebelum meninggal. Jadi 1 minggu sebelum papa meninggal itu, papa tuh udah nggak ada pita suara, udah nggak bisa ngomong. Nalan udah nggak bisa, cuman lihat atas doang gini. Udah kurus banget, makan juga nggak bisa, minum juga nggak bisa. Nah, terus tiba-tiba, gue tuh selalu telepon adik. Lo tolong, Dilo namanya. Lo tolong selalu tawarin papa untuk bersyahadat. Nah, Dilo tuh udah nawarin papa syahadat dari papa zaman belum sekarat, masih bisa ngobrol. Papa mau syahadat? Nggak, nanti aja. Papa selalu bilang nanti aja. Sampai dihamin beberapa jam papa meninggal, ditawarin sama Dilo, papa mau syahadat. Tiba-tiba di pita suaranya yang hilang itu, tiba-tiba papa senyum lebar. Iya, suaranya keluar tiba-tiba. Kita ada rekamannya semua. Tiba-tiba suaranya keluar. Terus, yuk Dilo tuntun bah, ikutin Dilo ya.
asyhadu alla ilaha illallah. Waktu si Dilo belum selesai bersyahadat, papa langsung bersyahadat secara lengkap dan jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum terus, udah diam, nggak ngeluarin suara lagi, pita suaranya hilang lagi, kemampuan otot bibirnya hilang lagi, rahangnya hilang lagi, gini lagi. Kan itu kemampuan ototnya udah hilang semua. Hilang lagi semua kemampuannya. 2 jam kemudian meninggal dunia. Wah, happy gue dengernya. Serius gue. Ini gue lega. Buat lo yang gak paham lebih dalam nih, ngapain lu malah seneng lu bapaknya meninggal? Iya, gue seneng. Ya. Gue orang pertama di depan anaknya, gue bilang, keren om. Nah, happy gue dengernya. Gak usah gitu, gue dikabarin papa syahadat. Gue happy banget. Terus dikabarin jam 2 meninggal. Istri bangunin, sayang papa meninggal. Alhamdulillah. Gue pertama dengar papa meninggal. Gila. Alhamdulillah. Gue nggak, bahkan gue tuh bingung. Ini gue anak kurang ajar gimana? Kenapa gue nggak nangis ya? Gue nyetir dari Bandung, kan gue tinggal di Bandung. Gue nyetir dari Bandung ke Semarang. Oh mungkin nangisnya nanti waktu ketemu jenazahnya beliau, waktu nyolatin atau apa kayak gitu. Ngelihat, mandiin, nggak nangis. Seneng banget rasanya, happy banget rasanya. Gimana nggak happy gitu? Gimana nggak happy gitu? Garis finish sesungguhnya dalam perlombaan ini. Nah, malah saat papa syahadat jam 10 itu, gue berharap, ya Allah semoga dalam syahadatnya ini Engkau panggil. Malah gue berharap itu, gue tuh kayak, gue durhaka nggak ya? Kurang ajar nggak ya? Iya kan itu kan bentuk doa lo adalah agar bokap lo masuk surga. Iya, yang terbaik untuk papa, supaya daripada di dunia udah sakit banget ya, udah nggak bisa apa-apa, kasihan gue. Kayak ya Allah yang terbaik kalau misalkan habis syahadat mau dipanggil, matikan jika memang kematian lebih indah untuk papa gitu. Terus akhirnya dimatikan Allah jam 2 pagi, setengah 2 pagi. Itu gua dengan kondisi kayak udah koma berarti ya, udah, syahadat iya, meninggal, nggak lama meninggal. Iya. Dan tidak ada satu kata patah pun yang keluar dari mulut papa setelah bersyahadat. Karena pita suaranya udah hilang, udah nggak ada suara lagi. Ayo dong, ini terutama nih buat gue pribadi deh di ujung obrolan. Ini buat Derry lah, buat Derry dan Derry gitu ya. Maksudnya kita masih sehat dari panca indera, melihat. Ayo dong Der, ya ngelihat juga hal-hal yang bermanfaat. Betul. Lisan, ayo dong Der, gitu kan. Digunakan ya, untuk yang benar ucapannya gitu. Karena kita nggak tahu. Sekarang kita syahadat. Ya syahadat itu kan bisa dibilang tiap hari bro. Iya kan, di sholat ada tuh. Ya, sesimpel di mana emang Der? Tahiyat. Malah gak berucap, bersaksi pada Allah. Berkali-kali malah. Ya kan, terus tiba-tiba maksiat lagi. Aduh Derry apalah Derry ini nih. Tiap hari gak dapet kesempatan gitu kan. Tapi ternyata orang yang dikasih berusaha di sekaratul mautnya lagi sekarat-sekaratnya ingin berusaha untuk bersyahadat. Kita nih kadang syahadat juga dimudahkan, mau kapan aja. Betul. Gitu. Itu papa itu jadi pembelajaran banget. Gue saat itu gue bilang, itulah kenapa kita tuh gak boleh memandang rendah orang yang sepertinya saat ini ahli neraka. Siapa tahu nanti kita ahli nerakanya dan dia ahli surganya. Siapa yang tahu, nggak ada yang tahu. Saat itu papa orang mandang ini ahli neraka. Orang-orang Islam pasti bilang kayak gitu. Ternyata bukan, ternyata di akhir hayatnya beliau ahli surganya. Dan kita sekarang yang bilang kita sunnah banget, kita apa-apa, apakah kita akan menjadi ahli surganya? Gitu. Makanya jangan, itu gue langsung oke, detik ini gue minta sama Allah untuk dimampukan tidak merasa lebih baik daripada teman-teman gue sekarang. Karena kita tidak tahu di akhir. Kan manusia itu dilihat nanti di endingnya kan, bukan di hidupnya. Hidup bisa baik banget, hidup bisa dermawan banget, tapi kita lihat endingnya seperti apa. Itu kan yang paling menentukan. Endingnya itu paling menentukan. Udah. Ngomongin ending, udah ending di sini aja nih, udah bagus dia nih. Nggak usah punchline udah begitu aja deh. Udah gitu. Kita kasih solusi.